Yesus Kristus, karena kita dapat memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa, karena kita tahu ada begitu banyak masalah pergumulan yang kita alami sepanjang bulan Januari hingga akhir tahun 2020 ini. Tapi penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa juga tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu pada sore hari ini kita mau kembali membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan di dalam menutup akhir minggu di sepanjang tahun 2020 ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu di rumah boleh membuka Alkitabnya, baik dari Androidnya. Saya akan membacakannya bagi kita kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Don't be afraid. Artinya jangan takut. Tema kita di dalam menutup, bahkan di dalam menyongsong tahun baru, tahun 2021 adalah jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 sebentar lagi kita akan sudahi, kita akan akhiri. Tinggal 4 hari kita akan mengakhiri tahun 2020. Ada begitu banyak kenangan yang manis, tetapi juga ada begitu banyak kenangan yang pahit. Ada begitu banyak hal-hal yang kita alami, yang kita rasakan di tahun 2020 ini. Dan berbagai macam prediksi di luar sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menyongsong tahun 2021. Ada banyak prediksi, bahkan ada sebagian orang di luar sana yang percaya, bahkan mengklaim bahwa tahun 2021 adalah merupakan tahun kesukaran. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena analisa mereka Bapak Ibu, tahun 2021 tidak akan menjadi lebih baik dari tahun 2020. Karena masih adanya COVID-19
yang belum usai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Karena banyak orang memprediksi bahwa akan ada masa yang sukar dan akan ada gelombang PHK yang dilakukan secara besar-besaran kepada karyawan. Karena krisis global yang melanda dunia. Dan efeknya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ada begitu banyak orang yang menderita. Tahun 2020 sepanjang bulan Maret hingga hari ini ada begitu banyak penderitaan, bahkan ada begitu banyak orang yang sudah di-PHK. Ini menambah rasa takut, ini menambah rasa was-was, ini menambah rasa kebimbangan, ini menambah yang namanya kecemasan, ini menambah yang namanya rasa galau dalam kehidupan setiap orang. Siapapun dia, dari manapun dia, dari apapun latar belakangnya, statusnya, memiliki yang namanya rasa takut di dalam diri dan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan demi penderitaan ini adalah awal. Apa yang kita alami Bapak Ibu, saya tidak bisa menyangkali prediksi demi prediksi Bapak Ibu, karena firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 dan pasal 25 harus digenapi. Tanda-tanda kesudahan zaman itu harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Kita akan melihat Bapak Ibu, jadi ada prediksi-prediksi yang berkata bahwa akan ada peperangan, akan ada kelaparan, akan ada dunia yang separuh akan terbakar, akan ada yang namanya persekusi, akan ada yang namanya nabi palsu, akan ada yang namanya Mesias palsu, akan ada begitu banyak sampar, penyakit, wabah, dan lain sebagainya. Ini harus dihadapi Bapak Ibu. Siapapun kita, ini harus dihadapi. Firman Tuhan harus digenapi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi persoalannya bukan apa yang akan terjadi, tetapi bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menanggulangi rasa takut yang kita alami. Itu jauh lebih penting daripada apa yang ada. Itu jauh lebih penting dari prediksi-prediksi, itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang kita dengar. Sebagaimana yang dialami dan dihadapi oleh gembala-gembala. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghadapi rasa takut, rasa galau, kebimbangan dan kecemasan, baik di dalam mengakhiri tahun 2020, bahkan di dalam menyongsong tahun baru 2021. Ada beberapa tips yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang pertama Bapak Ibu, supaya kita menanggulangi rasa takut yang kita alami dan kita hadapi karena tekanan, karena masalah, karena pergumulan, karena persoalan yang kita alami. Baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam studi kita, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam usaha kita, baik di dalam bisnis kita. Firman Tuhan secara gamblang dinyatakan kepada kita pada sore hari ini. Poin yang pertama adalah memiliki respon yang benar terhadap setiap informasi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita menanggulangi rasa takut di akhir tahun 2020, di dalam menyongsong tahun yang baru tahun 2021. Tidak ada cara lain. Yang pertama, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki konsep yang benar terhadap setiap informasi. Ini sangat amat penting bagi kita. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam bagian firman Tuhan sore hari ini, di mana murid-murid akan gembala-gembala ini Bapak Ibu. Mereka panik, mereka dihantui rasa takut dengan hadirnya malaikat di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan pada masa itu, malaikat hadir di sana dan gembala-gembala ini, kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi kita melihat ada ketakutan yang dialami oleh gembala-gembala ini Bapak Ibu. Ketakutan ini Bapak Ibu, ada pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah rasa cemas, bimbang, dan tidak mengerti dengan situasi yang mereka alami dan mereka hadapi, malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berita, ada pesan yang luar biasa yang disampaikan kepada gembala-gembala ini. Tetapi pesan ini Bapak Ibu harus direspon dengan benar. Tanpa sikap yang benar, tanpa memiliki respon yang baik, respon yang indah terhadap setiap pesan yang disampaikan oleh malaikat, maka gembala-gembala ini tetap akan dihantui dengan yang namanya rasa takut. Tanpa memiliki respon yang baik terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh malaikat-malaikat ini, saya percaya bahwa gembala-gembala ini akan semakin panik. Gembala-gembala ini akan semakin takut dan semakin cemas. Bahkan mungkin mereka akan dibuat menjadi riuh, gaduh, dan lain sebagainya. Satu dengan yang lain. Tapi karena mereka memiliki respon yang positif, mereka memiliki respon yang baik terhadap berita yang disampaikan, terhadap pesan yang disampaikan, menimbulkan semangat dan antusias bagi mereka. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap sebuah informasi itu sangat amat menentukan langkah kita selanjutnya. Respon kita terhadap masalah, respon kita terhadap pergumulan, respon kita terhadap persoalan itu menentukan langkah demi langkah kita ke depan. Apakah kita akan undur dari Tuhan atau kita akan tetap mengiring Tuhan. Jadi respon manusia Bapak Ibu ketika diperhadapkan dengan masalah dan persoalan hidup, seringkali Bapak Ibu yang terjadi adalah berespon secara negatif. Tetapi juga ada respon yang kedua Bapak Ibu, yaitu respon positif. Respon secara negatif terhadap masalah, berespon negatif terhadap setiap informasi Bapak Ibu, maka kita kehilangan yang namanya kesempatan demi kesempatan untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, respon kita harus respon yang positif. Respon yang positif Bapak Ibu itu akan mengubah hal yang negatif yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita melihat kasih kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan gembala-gembala ketika mereka menerima pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Respon ini kita dapat lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita lihat kejadian, ketika kita membaca di dalam Alkitab secara cermat, di sana kita akan melihat bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus. Malaikat hadir, malaikat disibukkan dengan begitu luar biasa. Dia hadir di mana-mana. Dia hadir di dalam segala tempat, situasi, dan keadaan untuk menyatakan, untuk mendeklarasikan. Bahkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita lihat ada begitu banyak, ada beberapa tokoh. Ketika malaikat datang dan menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka, respon mereka itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita lihat ada tokoh Sakaria. Tokoh Sakaria adalah tokoh yang baik. Malaikat pertama datang mengunjungi dia. Malaikat datang dengan pesan bahwa doamu telah dikabulkan. Jangan takut. Ketika dia masuk mempersembahkan korban, malaikat berkata, jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan Tuhan. Engkau, istrimu akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Tapi kita lihat bagaimana respon Bapak Ibu. Respon yang diberikan oleh Sakaria bertolak belakang dengan pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Sakaria bertanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin ini terjadi? Saya sudah lanjut umur. Istri saya sudah menopause. Bagaimana mungkin istri saya akan melahirkan seorang anak? Tetapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Kita lihat apa yang terjadi. Respon dari Zakaria ini berbuahkan hal yang negatif. Karena apa? Dia harus mengalami bisu. Dia tidak bisa berbicara Bapak Ibu. Dia tidak bisa berbicara sampai waktu di mana Yahya atau Yohanes Pembaptis dilahirkan. Baru dia bisa berbicara. Itu respon Bapak Ibu. Jadi malaikat datang berkata dengan pesan, jangan takut. Tetapi juga Bapak Ibu, malaikat juga datang menghampiri seorang yang bernama Maria. Dengan pesan yang sama. Jangan takut. Jadi ini kita berbicara respon Bapak Ibu. Bagaimana respon kita itu menentukan kesuksesan kita. Respon kita itu menentukan keberhasilan kita. Respon kita itu menentukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita atau tidak.
Itu ditentukan oleh respon kita. Jadi kembali lagi Maria, Bapak Ibu. Malaikat datang menyatakan diri kepada dirinya. Malaikat berkata, jangan takut. Ada pesan yang akan kepada Maria. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Maria secara naluri, secara akal, itu tidak nyampe, nggak nyambung. Dan dia bertanya, ada respon yang diberikan oleh seorang yang bernama Maria. Dia berkata, bagaimana mungkin? Saya belum bersuami. Dia berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tapi dalam Lukas 1 ayat 37, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi tidak bagi Allah. Dan pada akhirnya kita lihat respon selanjutnya yang diberikan oleh Maria. Ada respon selanjutnya yang diberikan oleh Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Di sana dia berkata, jadilah segala sesuatu. Di sana dengan jelas, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Respon ini menentukan segala sesuatu. Menentukan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita atau tidak. Jangan takut. Ini pesan yang sama juga diberikan kepada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf dalam keadaan galau, dalam keadaan bingung, dalam keadaan yang tidak dapat dimengerti. Perasaan yang berkecamuk di dalam diri dan hidupnya. Berusaha untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Ketika dia tahu, ketika dia mendapatkan informasi bahwa istrinya sudah mengandung, dia tidak mau mempermalukan istrinya. Dalam keadaan ini, malaikat Tuhan hadir dan berkata, hai Yusuf, jangan takut. Pesan yang diperintahkan, pesan yang diberikan kepada Yusuf adalah, ambillah Maria, jadikanlah Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandungnya akan dinamakan Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan dosa seisi dunia. Kita lihat respon yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Dia taat ketika dia bangun. Dia mendapatkan mimpi, penglihatan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dalam keadaan galau, dia taat untuk melakukan pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Jangan takut. Yusuf berespon secara positif. Sehingga kita lihat, dia begitu luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi serananya Tuhan. Dan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kata jangan takut juga diberikan kepada gembala-gembala. Gembala-gembala Bapak Ibu di sini firman Tuhan, jangan takut. Pesan yang sama diberikan kepada gembala-gembala. Rasa takut yang begitu luar biasa. Tuhan berkata kepada mereka jangan takut. Alasan mereka jangan takut adalah jangan takut sebab sesungguhnya memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita sukacita, berita kesukaan yang besar, berita damai sejahtera yang luar biasa ini Bapak Ibu. Tidak diberikan kepada ahli-ahli Taurat. Tidak diberikan kepada imam-imam. Tidak diberikan juga kepada orang yang berkedudukan. Seperti raja dan lain sebagainya. Tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak dianggap. Orang-orang yang tidak dipandang. Orang-orang yang direndahkan di dalam tradisi Yahudi. Tetapi berita ini disampaikan kepada mereka. Jangan takut. Gembala-gembala ini merasa takut yang begitu luar biasa dengan situasi yang mereka alami. Tetapi pesan yang disampaikan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memastikan bahwa ini ada seorang tokoh yang dinanti-nantikan yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia akan menjadi juru selamat. Juru selamat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini berbicara tentang garansi kehidupan atas kehidupan gembala-gembala bahkan seluruh umat manusia. Allah melalui malaikat menyampaikan pesan bahwa hidup kalian, hidup saudara, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita digaransi ketika kita berespon secara positif terhadap berita sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu berita bahwa Dia adalah juru selamat umat manusia.
Kata juru selamat di sini Bapak Ibu artinya apa? Dalam bahasa Arab, man huwa mukalis. Banyak orang bertanya, man huwa mukalis, siapa dia juru selamat? Huwa Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Siapa dia juru selamat? Dialah Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pribadi yang ahli di dalam segala hal. Di dalam menyelamatkan manusia dari kebejatan, dosa, dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukannya. Kalau kejahatan dan dosa kita, pemberontakan kita dia bisa tuntaskan. Apalagi masalah dan pergumulan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pesan di dalam menyambut tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Pesannya bahwa Yesus telah menggaransi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah juru selamat kita. Rasa takut apa yang kita alami? Rasa takut apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sore hari ini. Jangan takut. Sebab Dia Allah Immanuel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, respon kita menentukan kualitas kita ke depan. Bagaimana Tuhan memakai saya, memakai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi apa kita ke depan, itu ditentukan oleh respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, respon gembala-gembala ini begitu luar biasa. Respon kita menentukan langkah kita. Di dalam Ayub pasal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-25, Ayub di sana Bapak Ibu seorang tokoh yang luar biasa. Di sana dengan jelas Bapak Ibu, dia berkata demikian Bapak Ibu. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dia. Jadi jangan sampai kita takut. Ketakutan manusiawi. Kecemasan itu manusiawi. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu, kita terlalu takut. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Membuat kita tersandra oleh berbagai macam ketakutan sehingga kita melupakan ada kuasa yang luar biasa. Kuasa adikodrati yang luar biasa yang sedang menjaga kita, memproteksi kita. Jadi kata juru selamat di situ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menggaransi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik masalah kita secara jasmania maupun secara rohania. Tuhanlah satu-satunya sandaran hidup kita. Karena itu jangan kita takut. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita mungkin berkata, masalah saya terlalu berat. Pergumulan saya terlalu berat, Pak Misrai. Saya sudah tidak sanggup. Saya sudah tidak mampu. Tetapi sore hari ini saya mau tekankan kepada kita. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ketika engkau dicoba, engkau akan diberikan jalan keluar. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Masalah apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, tantangan apapun, percayalah bahwa Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Kita mampu melewati semua tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Ada beberapa tokoh Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kita tahu ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita lihat ada Daniel. Mereka ada di dalam tawanan. Mereka ditawan sebagai orang-orang yang tertawan. Mereka dibatasi dalam segala hal. Tetapi ketika mereka diperhadapkan Bapak Ibu dengan tantangan, pergumulan, persoalan karena ada orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan hidup mereka Bapak Ibu. Mereka menghadapi maut. Daniel akhirnya harus difitnah. Sadrak, Mesak, Abednego harus difitnah. Tetapi mereka berkata, kami takut. Kami tidak akan pernah takut. Sebab Allah kami sanggup menolong kami. Allah kami sanggup menjaga kami. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pakar apapun boleh memprediksi tahun-tahun yang sebentar kita akan lalui dan kita lewati. Bahkan tahun baru yang akan kita hadapi. Percayalah bahwa hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah digaransi oleh Tuhan. Jadi tidak ada cara lain selain kita memiliki respon yang benar terhadap setiap informasi. Hari ini ada begitu banyak informasi di luar sana Bapak Ibu, informasi hoak yang terkadang membuat kita Bapak Ibu, kita membukakan telinga kita terhadap hoak. Kita lebih membukakan telinga kita kepada gosip.
Kita lebih membukakan telinga kita kepada apa kata orang, sehingga hidup kita tersandra. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah tetapi sementara kita memungkiri kekuatan kuasa Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sore hari ini pesannya, firman Tuhan berpesan kepada kita supaya kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, firman Tuhan dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Respon kita sekali lagi menentukan langkah hidup kita ke depan. Kita berespon dengan baik, maka segala sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Tapi kita berespon secara negatif, maka hal yang baik sekalipun itu akan menjadi tidak baik dan mencelakakan diri dan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu poin yang pertama Bapak Ibu dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Tapi ada poin yang kedua, mungkin kita berkata, Pak Misrai, selama ini saya berpositif thinking terhadap segala situasi. Saya positif thinking terhadap berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan saya, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya. Tetapi saya tidak pernah melihat keadaan atau perubahan demi perubahan itu terjadi. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki keyakinan terhadap firman Tuhan. Terhadap pesan yang disampaikan di dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi kita. Gembala-gembala ini memiliki respon yang benar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mereka meyakini firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan jelas di dalam dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita harus beriman kepada pesan yang disampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan merupakan suatu perasaan manusiawi. Jadi saya harus tekankan kepada kita, ketakutan adalah merupakan suatu perasaan manusiawi yang seringkali oleh setiap orang dialami, menghinggapi siapapun dia. Yang kaya, yang miskin, semua orang pasti mengalami yang namanya ketakutan. Seringkali kita merasa Bapak Ibu takut karena apa? Banyak orang hari ini merasa takut karena apa Bapak Ibu? Merasa takut dengan masa depan. Merasa takut dengan apa? Pekerjaan. Merasa takut dengan apa Bapak Ibu? Karir. Bagi yang belum menikah, merasa takut dengan apa? Jodoh. Merasa takut dengan apa? Bagi yang sudah menikah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takut karena apa? Takut karena belum dikaruniai anak. Ada lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ketakutan karena apa? Belum punya anak, bahkan pekerjaan. Belum memiliki pekerjaan. Sudah menimba ilmu. Sudah S1, S2, S3. Tetapi Bapak Ibu sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan ditambah dengan pandemi COVID-19. Hari ini Bapak Ibu merubah seluruh pola kebiasaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya kita melakukan sesuatu, kebiasaan-kebiasaan kita bisa bekerja keluar secara offline. Kita bisa melakukan rutinitas keagamaan kita secara luar biasa. Kita melakukan jauh lebih luar biasa dari masa-masa pandemi COVID ini. Sampai hari ini Bapak Ibu keadaan COVID membuat begitu banyak orang tidak nyaman. Dan terus dihantui oleh berbagai macam rasa takut. Takut akan kehidupannya Bapak Ibu. Takut akan kehidupannya. Bagaimana kalau situasinya terus seperti ini, bagaimana ke depan? Dan seterusnya. Tetapi pesan firman Tuhan bagi kita adalah Bapak Ibu, jangan takut sekali lagi. Yesus adalah juru selamat yang menjamin dan menggaransi seluruh totalitas kehidupan kita. Latar belakang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat latar belakang gembala-gembala di dalam bagian firman Tuhan yang kita panggil Bapak Ibu, yang kita baca sore hari ini, dan bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan dengan iman mereka. Bapak Ibu kita lihat latar belakang mereka. Mereka adalah orang-orang rendahan. Mereka adalah orang-orang upahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang. Mereka adalah orang-orang yang tidak dihargai.
Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Mereka adalah orang-orang yang merasa minder. Mereka adalah orang-orang yang rendah diri. Jadi kalau kita lihat gembala-gembala ini Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang rendah diri. Mereka adalah orang-orang yang hina secara sosial. Di dalam kasta masyarakat, di dalam kasta masyarakat, secara sosial masyarakat, mereka bukan memiliki status yang baik. Bahkan di dalam status agama, mereka tidak diperhitungkan. Bapak Ibu. Tetapi kita lihat berita sukacita ini justru hadir melalui malaikat Tuhan menyapa mereka. Mengapa Bapak Ibu yang tadi saya tekankan, mengapa bukan imam-imam, ahli-ahli Taurat, mengapa bukan raja dan lain sebagainya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin memulihkan status sosial dan status keagamaan dari gembala-gembala ini. Kita lihat luar biasa. Kita lihat ini sesuatu yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, ada langkah. Status sosial mereka ini ingin dipulihkan, ingin untuk Bapak Ibu dipulihkan dan seterusnya. Ada langkah yang harus mereka lakukan, ada langkah yang harus mereka miliki, ada sikap, ada tindakan, ada action yang harus mereka miliki, yaitu iman, Bapak Ibu. Jadi iman, pesan Tuhan dalam firman-Nya di sini, iman itu harus diamalkan. Jadi pesan dalam firman-Nya adalah iman itu harus diamalkan. Iman memberikan amunisi bagi gembala-gembala ini. Para gembala ini melangkah keluar dari rasa takut, rasa galau, rasa cemas, bimbang, minder karena status yang mereka sandang. Iman kepada firman Tuhan mengangkat status dan derajat mereka. Dari yang tidak dianggap, dari yang tidak dipandang, dari yang direndahkan, dikucilkan menjadi pribadi yang optimis. Iman Bapak Ibu, jadi iman ini adalah kunci. Iman adalah kunci. Karena iman mereka memiliki kuasa, wibawa dan otoritas. Untuk apa? Bersaksi tentang karyanya. Bersaksi tentang kuasa Tuhan yang telah dinyatakan oleh malaikat kepada mereka. Iman membuat mereka Bapak Ibu fokus hanya kepada Tuhan. Iman Bapak Ibu membuat mereka fokus kepada Tuhan. Iman membuat mereka melupakan berbagai macam kesulitan, kesukaran, bahkan berbagai macam persepsi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat. Baik oleh imam-imam, oleh ahli-ahli agama, baik oleh ahli Taurat, bahkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Iman dengan iman kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka dipimpin, mereka dimampukan Tuhan untuk menghadapi berbagai macam rasa takut, rasa galau yang mereka alami. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman Bapak Ibu dan saya, itulah yang akan menolong kita untuk melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam kemuliaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah waduh, sudah tidak ada harapan. Tetapi tidak bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ada tokoh-tokoh iman yang begitu luar biasa. Ada Abraham. Kita lihat ada Henok. Kita lihat ada Sarah. Kita lihat ada Ishak. Kita lihat ada Yakub. Kita lihat ada tokoh-tokoh iman yang begitu luar biasa. Ada Nuh. Bapak Ibu, mereka melangkah dengan mata iman. Abraham ketika dipanggil keluar menuju tanah perjanjian, dia tidak mengerti, dia tidak memahami. Tetapi dengan mata iman dia melangkah. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki tahun 2021. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini hanya dapat kita menangkan ketika kita memiliki mata iman. Dengan bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kitalah yang akan memampukan kita melewati setiap kesulitan, badai dan berbagai macam persoalan yang kita alami. Baik dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita, bahkan karir yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Kita yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, hanya dengan iman.
Iman mampu mengerjakan berbagai macam perkara-perkara yang tidak dapat ditangkap dengan nalar kita, yang tidak dapat ditangkap dengan logika kita, yang tidak dapat ditangkap dengan pengetahuan kita. Iman mampu mengubah segala hal. Iman mampu berbuat lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan. Hanya iman yang akan membawa kita menikmati kasih kuasa Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Ini yang dialami dan dirasakan oleh gembala-gembala. Kita lihat respon ini, iman Bapak Ibu. Jadi iman harus dinyatakan di dalam tindakan kita. Itu sebabnya di dalam Yakobus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas, iman itu harus dinyatakan di dalam perbuatan. Malaikat menyampaikan pesan ini kepada para gembala. Para gembala ini merespon dengan iman, tetapi juga disertai dengan tindakan nyata. Mereka meninggalkan zona kenyamanan mereka, Bapak Ibu, dan akhirnya pergi ke Bethlehem. Jadi firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas di sini Bapak Ibu. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, kekurangan dan seterusnya, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Firman Tuhan dengan jelas di sini Bapak Ibu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang gembala-gembala ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menyatakan, mengekspresikan iman mereka, percaya mereka dalam tindakan yang konkret, sehingga mereka melihat dan mengalami Yesus secara pribadi. Jadi Bapak Ibu dan saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam menyongsong tahun 2021. Mari gunakan perisai iman. Iman berbicara lebih banyak dari segala yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan kita harus ekspresikan di dalam tindakan nyata, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa menanggulangi rasa takut, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam menghadapi ketakutan-ketakutan yang kita alami. Ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka melihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, poin yang pertama, kedua mungkin kita sudah lakukan, poin yang ketiga yang harus kita lakukan Bapak Ibu, di dalam menanggulangi rasa takut adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus memuliakan Tuhan. Jadi kita harus terus memuliakan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang kita alami. Pengalaman bahagia, sukacita, damai dan lain sebagainya. Jangan kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan kita lupakan semua perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita melewati masa demi masa yang sulit di tahun 2020 ini, Tuhan yang sama juga akan menuntun kita, menolong kita di tahun 2021. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan hidup yang mungkin terjadi di tahun 2021, ingat bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan Yesus lahir, dia berkata, dialah Allah Immanuel. Janji Tuhan bahwa dia akan menyertai kita selalu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Tapi Tuhan mau memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita terus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan Bapak Ibu dengan apa? Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Ini Bapak Ibu harus kita mulai. Dahulu kita adalah merupakan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dahulu kita adalah orang-orang yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dahulu kita adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dahulu kita adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan yang ada, Tuhan izinkan terjadi untuk memproses saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengikis karakter kita, mengikis keegoisan kita, mengikis semua hal yang ada di dalam hidup kita, dosa-dosa yang kita lakukan, supaya kita terus dimurnikan semakin serupa sama seperti Kristus. Firman Tuhan di dalam
Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi Allah turut bekerja Bapak Ibu di dalam segala sesuatu, segala situasi, di dalam segala keadaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita mengalami Tuhan. Tujuannya supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mendengar dari apa kata orang. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tetapi Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi, supaya kita juga mengalami dan kita berjumpa dengan Yesus. Mengalami Yesus dalam masalah, mengalami Yesus di dalam pergumulan, mengalami Yesus di dalam setiap tantangan, rintangan yang kita alami dan kita hadapi, dan pada akhirnya kita memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pesannya bagi kita semua pada sore hari ini. Firman Tuhan mau supaya kita terus memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21, saya ingin membacakannya bagi kita semua. Dan 1 Tesalonika pasal yang ke-5, firman Tuhan di sana dengan jelas Bapak Ibu berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu agar hidup kita memuliakan Tuhan. Ada masalah, pasti. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa ketika kita mengambil keputusan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengiring Tuhan lantas kita terbebas dari yang namanya masalah, terbebas dari yang namanya persoalan. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus sendiri berfirman, di dalam firman-Nya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memanggul salib untuk mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Tuhan tidak hanya saat kita hidup enjoy, tetapi di dalam suka, di dalam duka, di dalam pergumulan, Tuhan mau melalui hidup kita memuliakan Tuhan. Ayub, Bapak Ibu, satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Kita tahu dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang suci, dia adalah seorang yang kudus. Tetapi Tuhan izinkan segala masalah, persoalan, pergumulan demi pergumulan, dia harus alami. Secara manusia Bapak Ibu, Ayub pasti marah kepada Tuhan. Tapi kita lihat respon yang begitu luar biasa. Ayub tahu bahwa di balik masalah ada kemuliaan. Ayub tahu bahwa di balik persoalan, di balik penderitaan yang dialami, ada maksud dan rencana abadi Allah yang ingin Allah nyatakan melalui diri dan hidupnya sehingga Allah dapat dikenal. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub mengajarkan kepada kita. Dia juga berkata, masakan kita mau menerima yang baik saja yang dari Tuhan? Yang tidak baik kita tidak terima. Istrinya Bapak Ibu, orang-orang terdekatnya mempengaruhi dia, memprovokasi dia. Mana Tuhanmu? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengiring Tuhan. Akan ada begitu banyak tantangan yang kita alami dan kita hadapi. Kita juga pasti akan disindir oleh orang, mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan, seharusnya kita mendapatkan yang namanya pertolongan, mendapatkan yang namanya kekuatan, dorongan, motivasi, dan semangat yang diberikan oleh teman-teman kita untuk mensupport kita. Tapi justru sebaliknya, ada banyak teman-teman kita juga yang pasti akan merendahkan kita, pasti akan mengucilkan kita, bahkan akan berkata, bahkan mengejek kita, mengolok kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan, bahwa hidup kita dipilih tidak hanya untuk menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi juga menikmati segala yang Tuhan izinkan atas izin Tuhan, supaya melalui setiap masalah, pergumulan, tantangan hidup yang kita alami, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Karena itu tetaplah bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Yesus di sana berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, apapun ketakutan yang kita alami dan kita hadapi di dalam mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021, mari Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang iya dan amin.
Apapun yang dia janjikan, dia pasti realisasikan di dalam kehidupan kita. Yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama, kita harus memiliki respon yang benar terhadap setiap kebenaran yang disampaikan di dalam kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab kita. Yang kedua, memiliki keyakinan iman. Yang ketiga Bapak Ibu, muliakan Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal bahwa Tuhan berkarya di balik setiap masalah dan pergumulan persoalan hidup yang kita alami, untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kebaikannya bagi kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan, dan selamat menyongsong tahun 2021 dengan semangat yang baru, spirit yang baru, harapan yang baru di dalam mengiring Yesus Kristus, dan terus berkreasi dan bersaksi bagi dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, saya minta